Bagaimana kabarnya teman-teman anggota? Semoga tetap baik-baik saja, tetap sehat, stay produktif, stay positif, dan jangan lupa olahraga ya. Jangan lupa bikin dalgona juga. Nah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Neng Asti Andari Hapsah. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi 2017. Dia menangis sebagai kepala bidang personalia. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah anak saya, yaitu staf personalia Fitri Nur Hanifah, jurusan Pendidikan Manajemen Perkantoran 2018. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan program kerja bidang personalia ya. Sekali lagi, Kopma Bumi Siliwangi akan tetap memberikan informasi-informasi bermanfaat untuk kalian para anggota. Nah, salah satunya kami akan mensosialisasikan program kerja bidang personalia itu apa saja yang perlu diketahui oleh anggota. Lanjut ya. Target yang pertama yaitu meningkatkan etos kerja dan produktivitas asisten, pengurus, pengawas, karyawan, dan pemagang. Program kerjanya yaitu puding buah, melaksanakan penertiban pakaian sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Yang kedua, melaksanakan pembekalan kepada karyawan mengenai pelayanan terhadap konsumen dalam bentuk anjuran-anjuran. Yang ketiga, memberikan pembinaan pada personalia komisariat dan HRD gugus kooperatif. Yang keempat, evaluasi kinerja pengurus, karyawan, asisten, dan pemagang Kopma Bumi Siliwangi UPI. Selanjutnya, analisis produktivitas karyawan dan pengurus Kopma Bumi Siliwangi UPI, membuat lembar evaluasi pencapaian kinerja individu karyawan dan pengurus, membuat grafik kehadiran dan partisipasi kegiatan pengurus dan karyawan, membuat need assessment karyawan dan pengurus, merekap hasil need assessment karyawan dan pengurus, membuat buku pengurus periode 2020-2021, melaksanakan training motivation bagi karyawan. Nah, untuk melaksanakan training motivation bagi karyawan dan membuat buku pengurus dari bulan Juni dikarenakan kita masuk untuk nanti setelah COVID-19 ini adalah di bulan Juni, tapi ya harapannya sih bisa lebih cepat gitu ya, COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali tatap muka. Nah, untuk saat ini di wabah COVID-19 ini, buku pengurus atau evaluasi pengurus dan pantauan pengurus itu diganti dengan daily report. Jadi nanti untuk membuat buku pengurusnya di bulan Juni. Selanjutnya yaitu memperbaharui kurikulum materi bahasa Inggris, melaksanakan service excellent bagi karyawan, melaksanakan pelatihan bahasa Inggris Juni sampai Desember, melaksanakan sanitasi hygiene Juli, melaksanakan open recruitment kepemagangan Agustus, mempublikasikan tentang program kepemagangan kerjasama dengan bidang humas Agustus sampai Desember, melaksanakan training kepemagangan Juli sampai Oktober, membuat buku pemagangan Juli sampai Oktober. Nah, teman-teman perlu ketahui kalau misalnya jadi pengurus itu dan jadi karyawan, kita berikan need assessment. Need assessment itu adalah suatu draft yang berisikan apa sih kebutuhannya mereka, apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka butuhkan gitu untuk menunjang produktivitas mereka, untuk menunjang pekerjaan mereka di Kopma Bumi Siliwangi ini. Nah, salah satunya kita merangkum yang paling dibutuhkan itu adalah pelatihan bahasa Inggris. Jadi kita untuk tahun ini memasukkan pelatihan bahasa Inggris untuk pengurus. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman angkatan 2019 yang belum mengetahui bahwa Kopma ini memfasilitasi anggota untuk bisa ikut turun langsung atau bekerja langsung di Kopma Bumi Siliwangi. Kopma Bumi Siliwangi UPI ini salah satunya dengan program kerja kepemagangan. Nah, di situ kalian bisa menggali ilmu, menggali pengalaman melalui ya ketika bekerja di Kopma Bumi Siliwangi UPI. Selanjutnya yaitu adalah target kedua yaitu mengoptimalkan standar manajemen personalia yang terencana, handal, dan kompetitif, meliputi standar baku kepengurusan, kepemagangan, dan kekaryawanan. Program kerjanya yaitu lowongan kerja, loker. Tindakannya itu melaksanakan perekrutan karyawan secara profesional dengan mengoptimalkan sistem perekrutan sebelumnya.
Yang kedua, mengoptimalkan pertanyaan psikotes dalam tahapan seleksi calon. Waktunya insidental. KGK, klasifikasi golongan karyawan, mengoptimalkan SOP kebijakan karyawan tetap, karyawan kontrak, karyawan percobaan, dan karyawan freelance yang sudah ada. Selanjutnya itu mengoptimalkan sistem karyawan tetap, insidental, memberikan subsidi DPLK, dana pensiun lembaga keuangan bagi karyawan sebesar 5.000 per bulan untuk setiap karyawan, membayar iuran DPLK Maret sampai Desember, 2 bulan sekali, Juli sampai Desember. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari sistem ya untuk kesejahteraan karyawan yang ada di Kopma Bumi Siliwangi UP, yaitu memberikan dana DPLK atau dana pensiun untuk karyawan. Nah, selanjutnya yaitu program kerja Pancake, yaitu peraturan cermat dan ketat. Tindakannya memperbaharui SOP piket dan peraturan kepengurusan, membuat buklet panduan kerja untuk karyawan, memperbaharui peraturan kekaryawanan, mensosialisasikan peraturan kepengurusan dan SOP piket dan serta peraturan kekaryawanan, memperbaharui dan membukukan peraturan-peraturan P3KA, mengoptimalkan SOP dan MOU yang jelas untuk pemagang, mengoptimalkan SOP kontrak kerja untuk karyawan. Nah, ini itu akan dilaksanakan di bulan April. Nah, yang paling terbaru itu ada membuat buklet panduan kerja untuk karyawan. Nah, kalau itu kita laksanakan karena buklet itu hanya ada untuk pemagang aja. Panduan-panduan kerja di situ tuh ada karena kan insya Allah nanti untuk di tahun ini Kopma itu bisnisnya akan baru karena ada kita mempunyai retail ya, nanti akan ada ATK dan lain-lain yang teman-teman tahu di gedung parkir bawahnya. Jadi nanti kita juga sistemnya baru, jadi harapannya ingin merapikan gitu bagaimana nanti karyawan dibimbing di buku itu, bagaimana cara berpakaian yang rapi, bagaimana cara melayani konsumen dengan baik, bagaimana membeli barang dengan baik, itu akan sangat rapi ditata di buku tersebut. Nah, selanjutnya terkait yang ketiga itu terjalinnya hubungan yang harmonis, saling menghargai antara asisten, pengurus, pengawas, karyawan, dan pemagang. Program kerjanya yaitu Makaron, Mari Penuh Cinta Bersama Dekon. Nah, melaksanakan malam keakraban yaitu Juni, Agustus, dan Oktober itu dilaksanakan ketika bersama pengurus perdana bersama asisten 1 dan asisten 2. Selanjutnya melaksanakan api reading di bulan September. Selanjutnya melaksanakan family gathering Januari 2021, merayakan ulang tahun insidental. Jasuke, jadikan al-jihad Kopma keren. Melaksanakan pengajian berbentuk online ataupun tetap muka, melaksanakan taklim. Nah, untuk pengajian ini karena sedang wabah COVID-19 dan kampus pun diliburkan, jadi kita tetap melaksanakan pengajian namun secara online. Yang ketika operasional dan organisasi berjalan seperti biasa, kita dulu waktu di Kopma sering melaksanakan pengajian ini setiap Kamis malam di Kopma gitu ya. Tentu saja untuk meningkatkan religius antar pengurus. Selanjutnya melaksanakan taklim akbar kerjasama dengan personalia komisariat dan HRD khusus kooperatif. Melaksanakan infak, mengadakan Kopma peduli bagi masyarakat yang terkena bencana atau musibah dan bekerjasama dengan pengurus DKI. Yang keempat, mengoptimalkan kesejahteraan pengurus, pengawas, karyawan, asisten, dan pemagang Kopma Bumi Siliwangi UP. Program kerjanya yaitu memberi imun lebih untuk orang P3KA. Tindakannya memberi voucher makan, menghimpun tabungan karyawan yang bekerja sama dengan bidang bendahara. Selanjutnya memilih karyawan terbaik, melaksanakan pemilihan pengurus terbaik, mengadakan seragam dan pin pengurus dan pengawas, membelikan seragam karyawan, membuat diary pengurus, pemagang dan asisten, membuat reward board ya itu salah tipe teman-teman, mohon maaf. Karyawan dan pengurus di bulan April, melaksanakan foto karyawan di bulan Juni, melaksanakan foto kepengurusan di bulan Juni, melaksanakan dengan hari raya kepada karyawan di bulan Mei, melaksanakan pemilihan pemagang terbaik, melaksanakan pemilihan asisten terbaik Juli sampai Desember. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang suka lihatnya kalau pengurus itu memakai seragam. Nah, itu tuh difasilitasi oleh Kopma dengan sistemnya subsidi dan karyawan juga sama. Dan karena mungkin itu waktu-waktunya juga kita sesuaikan dengan wabah COVID-19 ini, jadi nanti kita akan dilaksanakannya setelah wabah ini selesai, amin
ya biar kita bisa bertemu kembali. Selanjutnya yaitu membeli seragam asisten, memilih karyawan best of the best, membeli kenang-kenangan untuk kepengurusan, membeli kenang-kenangan untuk karyawan, melaksanakan pemilihan pemagang best of the best, melaksanakan protokol pemagangan Desember. Nah, memberi tunjangan bagi pengurus, mengawas karyawan dan asisten, dan P3KA yang sakit. Selanjutnya yaitu target yang kelima, meningkatkan gaji karyawan dan pemagang sesuai APBK 2020. Program kerjanya itu Nutella, nutrisi, kenaikan gaji yang terorganisir dan luar biasa, yaitu membuat rekening untuk penggajian karyawan. Ini juga salah satu program terbaru dari Personalia, karena kita ingin lebih memudahkan sistem ya untuk penggajian biar lebih cepat, biar lebih akurat untuk penghitungan gaji dan lain-lain. Jadi kita untuk ingin membuat nanti untuk penggajiannya kita lakukan transfer lewat rekening. Nah, selanjutnya melakukan penggajian dengan sistem transfer melalui rekening masing-masing karyawan, meningkatkan gaji karyawan dan pemagang sesuai dengan tingkatan golongan gaji selama 1 tahun kepengurusan Juli dan September 2020. Selanjutnya yaitu target yang ke-6, tercapainya balas jasa pengurus dan pengawas sesuai kinerja BAPAU. Balas jasa pada organisasi, yaitu tindakannya melakukan pemberian balas jasa pengurus dan pengawas pada bulan Maret dan Desember sampai Desember. Selanjutnya yaitu 7, target 7, meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Program kerjanya yaitu kue putu khusus pemberian plus untuk karyawan, nah, pemberian fasilitas kesehatan bagi karyawan dengan batasan 222.800 per tahun bagi setiap karyawan. Yang ke-8, mengoptimalkan pendidikan yang berkualitas bagi karyawan, yaitu Good HRD, Human Research Development, yaitu mengoptimalkan pengembangan produk oleh karyawan. Sebelumnya karyawan di tahun lalu itu membuat buket makanan untuk wisuda, ya harapannya untuk tahun ini juga bisa mengoptimalkan agar bisa menjadi produk yang kita bisa jual untuk nanti di bisnis Kopma dan untuk karyawan itu sendiri juga. Nah, mungkin untuk Personalia sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya harapannya mungkin atau teman-teman yang kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan dan mungkin bisa saya terlalu cepat atau seperti apa, mangga ditanyakan aja nanti sistemnya seperti apa, nanti ditanyakan aja ke saya atau ke Fitri, mangga. Dan harapannya semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat selesai biar bisa kita mungkin khususnya untuk pengurus juga sedih ya, karena kita tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu, bersosialisasi gitu, tidak bisa melaksanakan proker-proker untuk anggota, tapi kita masih memaksimalkan apa yang bisa kita pakai untuk publikasi, untuk memberikan informasi-informasi terkini untuk anggota. Harapannya teman-teman anggota juga tetap menunggu nanti coming soon Kopma juga ya, nanti setelah kita udah masuk kuliah juga bisa bertemu lagi dengan Kopmanya. Mohon doanya juga untuk kemajuan kita bersama, khususnya untuk anggota. Terima kasih mungkin ya sudah menonton video ini sampai akhir. Mungkin maaf jika saya mengatakan salah-salah kata. Semoga tetap sehat selalu, stay productive and stay positive vibes. Jangan lupa melakukan kegiatan yang produktif di rumah. Jangan lupa bikin dalgona, jangan lupa bikin TikTok, jangan lupa ngapain lagi ya? Jangan lupa nonton drama Korea ya kalau yang suka nonton drama Korea. Oke, terima kasih dari Personalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.